Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita senantiasa sehat, panjang umur, dan juga murah rezeki ya. Oke, pada kesempatan kali ini yang ingin kami share yaitu mengenai peluang usaha bengkel las ya atau bengkel teralis atau las listrik. Jadi kenapa kami ingin mengangkat usaha ini? Karena usaha ini sangat cocok sekali untuk kita buka ya, untuk kita buat di kampung kita sendiri, di desa sendiri, di rumah kita sendiri. Kenapa usaha ini mempunyai prospek yang bagus di kampung kita sendiri, di desa kita sendiri? Karena kebutuhan untuk las ini sendiri, kalau untuk bengkel las ini ada banyak sekali produknya ya, ada teralis, terus kemudian ada pagar, ada kanopi, ada kebutuhan-kebutuhan besi yang lainnya. Jadi setiap rumah, setiap keluarga itu pasti membutuhkan jasa dari usaha bengkel las. Nah, pada kesempatan kali ini, yuk kita sama-sama ulas mengenai usaha ini. Jadi ketika kita ingin membuka bengkel las merupakan usaha alternatif yang memiliki prospek yang cukup besar yang mampu mendatangkan pundi-pundi uang di mana di tengah pembangunan yang terus menggeliat dari tahun ke tahun, tentu ini bisa dimanfaatkan sebagai bisnis rumahan ya, bisnis yang kita jalankan dari rumah. Usaha bengkel las itu termasuk dalam usaha rumahan yang sangat minim modal ya dan lebih efektif dilakukan di mana saja. Bisa dibuka di area ruko atau lahan kecil atau bisa kita mulai dari halaman rumah kita sendiri. Dari segi modal, usaha bengkel las hanya membutuhkan beberapa alat utama saja seperti mesin gerinda, bahan-bahan besi ya, stok besi untuk besi holo atau besi beton segala macam, untuk bahan teralis, pagar dan juga kanopi dan juga produk-produk yang lainnya. Sedangkan modal intinya itu adalah keahlian dari yang kita miliki, keahlian mengelas yang kita miliki itu. Atau kalau misalnya kita tidak bisa mengelas, kita juga bisa merekrut karyawan, merekrut tukang las yang kita bayar untuk setiap pekerjaannya. Jika Anda punya keahlian ngelas, itu sudah cukup karena yang akan dilakukan adalah ngelas. Misalnya, terima pesanan pintu, teralis, kanopi, pagar itu adalah kegiatan mengelas semuanya. Coba kita perhatikan setiap bengkel las tidak pernah sepi pelanggan. Jadi kita jangan berdiam diri untuk tidak action ya. Lakukan segera, gunakan keahlian kita untuk mencoba peruntungan di bidang ini. Adapun persiapan alat-alat yang perlu kita beli yaitu di antaranya ya gerinda tangan. Gerinda tangan atau disebut juga dengan grinder itu harganya sekitar 200 sampai 300 ribuan ya per unitnya. Tergantung dari mereknya juga ya. Kalau misalnya kita masih awal-awal berdiri, kita pakai yang mereknya standar saja ya, jangan yang terlalu mahal ya. Yang standar saja, yang penting alat itu bisa bekerja dengan baik untuk kita gunakan sehari-hari. Alat ini berfungsi untuk memotong serta menghaluskan permukaan produk setelah pengelasan. Yang kedua yaitu mesin potong besi. Harga mesin potong besi ini mulai dari 750.000 sampai 2 jutaan ya per unitnya. Ini juga saya sarankan mereknya jangan yang bagus-bagus, yang standar-standar saja. Yang penting bisa bekerja dengan baik. Mesin ini berfungsi untuk memotong besi. Besi sendiri merupakan bahan logam yang sering digunakan untuk membuat produk pengelasan. Mesin pemotong besi berfungsi menyesuaikan ukuran besi dengan desain produk yang dipesan. Alat utama yang ketiga yaitu mesin las listrik. Mesin las listrik merupakan sumber aliran energi untuk melakukan pengelasan. Untuk beroperasi, alat las tentu membutuhkan aliran atau daya listrik. Oleh karena itu, las listrik tidak akan berfungsi tanpa bantuan mesin las listrik.
Di dunia pengelasan, mesin ini juga disebut sebagai las inverter ya. Mesin las listrik memiliki daya yang berbeda-beda. Harga di toko online mulai sekitar 700-an ribu ya per unit. Ini juga saya sarankan pakai merek yang biasa saja. Jadi jangan pakai merek yang mahal-mahal. Terus kemudian peralatan yang selanjutnya yaitu kompresor. Kompresor berperan pada tahap akhir pembuatan produk saat Anda mendapatkan orderan, yaitu untuk finishing atau untuk pengecatan ya. Setelah pengelasan, tentu saja suatu produk harus dicat agar tampilannya lebih menarik. Bersama dengan spray gun, kompresor berperan seperti kuas untuk mewarnai atau untuk mengecat produk tersebut. Dibandingkan kuas, pengecatan dengan bantuan kompresor memperlihatkan hasil yang lebih bagus dan lebih menarik. Harga untuk kompresor ini pun bervariasi mulai dari 1.500.000 hingga 3 jutaan ya per unitnya. Alat yang berikutnya yaitu bor listrik. Terdapat dua jenis bor listrik yang digunakan di bengkel las. Bor tersebut ialah bor listrik biasa serta bor listrik khusus untuk beton. Nah, kedua bor tersebut wajib dimiliki oleh bengkel las ya. Sebab bengkel las tentu tidak selalu mengolah bahan material yang sama, ada bahan-bahan material yang sangat kuat sehingga harus menggunakan bor khusus. Harga alat ini di toko online atau di toko-toko biasa itu mulai dari sekitar 300-an ribu ya. 300.000 untuk yang standar, bukan yang merek yang bagus ya. Terus kemudian untuk genset, genset sebenarnya bukanlah peralatan utama untuk proses pengelasan. Alat ini disediakan sebagai bentuk antisipasi saja, yaitu ketika misalnya listrik mati atau ketika kita memasang pesanan kita di tempat yang tidak memiliki daya yang kuat untuk kita menyalurkan alat las kita ke rumah tersebut. Jadi kita harus membawa genset sendiri. Untuk harga sendiri bervariasi ya, mulai dari untuk saat ini sekitar 2 jutaan ya, mulai dari 2 jutaan. Genset akan menggantikan listrik yang sedang mati. Selain itu, genset juga dapat berperan ketika tukang las bekerja di rumah pelanggannya. Bila daya listrik tidak cukup, tukang las akan menggunakan genset. Untuk estimasi modal awal bengkel las itu sendiri, usaha di bidang bengkel las, jika merujuk pada pembahasan alat-alat tersebut, tentu kita bisa simpulkan bahwa modal awal yang diperlukan itu sekitar ya 6 jutaan ya, sekitar 6 jutaan, 7 jutaan itu kita sudah bisa memulai usaha bengkel las. Untuk order biasanya kita akan belanja material dulu, misalnya ada yang pesan untuk pagar, kanopi dan lain-lain, maka pelanggan akan memberikan DP. Untuk DP ini sebaiknya saya sarankan itu 50%. Jadi ketika deal sebuah pekerjaan, kita minta DP kepada pelanggan 50%. Nah, untuk sisanya, sisa pembayaran itu dibayarkan oleh pelanggan setelah selesai pemasangan ya. Setelah selesai pemasangan baru kita meminta untuk pelunasannya. Untuk memulai usaha ini tidak mesti harus komplit alat terlebih dahulu ya. Anda bisa memulai dengan alat-alat yang seadanya. Atau jika modal tidak memungkinkan, Anda bisa beli alat bekas terlebih dahulu. Nah, ini solutif sekali ya. Kalau misalnya kita ingin memulainya, kita tidak mampu atau belum mampu untuk membeli alat-alat yang baru dari toko, kita juga bisa mencari alat-alat bekas di toko barang loak ya. Tentu saja kita harus selektif memilih yang sekiranya barangnya masih layak untuk digunakan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk bahasan peluang usaha di kampung sendiri, yaitu unit usaha bengkel las. Jika teman-teman semuanya tertarik, teman-teman bisa mencobanya dengan keterampilan sendiri atau dengan memanfaatkan keterampilan dari orang lain. Oke, selamat berwirausaha, sukses selalu, sehat selalu untuk kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.